Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi semua. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam sebuah acara reality show berjudul Outlast The Jungle yang memperebutkan hadiah 1 juta US dollar, ada satu momen di mana seorang peserta mengatakan bahwa berada di meja makan bersama ibunya dan menyantap masakan ibunya jauh lebih berharga daripada 1 juta US dollar yang sedang ia kejar. Uang 1 juta US dollar memang banyak, tapi ada hal-hal lain yang jauh lebih berharga daripada itu yang seringkali kita abaikan dan tidak kita syukuri. Ada hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana, yang selama ini kita anggap biasa, tapi sebenarnya begitu berharga. Dalam Amsal 15 ayat 17 ini dikatakan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih, daripada lembu tambun dengan kebencian. Ayat ini memang berbicara dan membandingkan antara situasi kelimpahan tapi penuh kebencian, dengan situasi hidup sederhana tapi dipenuhi dengan kasih. Tapi ada hal lain saudara yang kita bisa temukan melalui ayat ini, bahwa sebenarnya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita ketika ada kasih di dalamnya, ada pengucapan syukur, sekalipun hal-hal sederhana yang kita miliki, bukan hal-hal yang mewah. Yang terjadi adalah kita seringkali merasa bahwa kita akan lebih berbahagia, lebih bisa bergembira ketika keadaan menjadi seperti apa yang kita harapkan, yang diukur secara duniawi. Tapi Tuhan memberikan kita satu pengertian bahwa kita perlu selalu mengucap syukur dan senantiasa menghargai hal-hal yang nampaknya kecil dalam kehidupan kita. Kita perlu berhenti sejenak saudara dan merenungkan situasi keadaan kita. Mungkin kita terlalu berambisi dan terlalu mengejar-ngejar hal-hal yang dikejar oleh dunia ini. Kita ingin mencapai satu target yang bisa membuat kita merasa berhasil dan berbahagia. Tapi kita kehilangan kesempatan untuk menikmati hal-hal yang sebenarnya jauh lebih berharga. Mari perhatikan situasi, keadaan hidup kita saat ini. Adakah kita menghargai hal-hal yang ada dalam kehidupan kita, yang diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan? Adakah kita menghargai pasangan hidup kita, anak-anak kita? Apakah kita menghargai pekerjaan yang kita miliki saat ini? Adakah kita bersyukur untuk tempat tinggal di mana kita berada saat ini? Perlu kita sadari bahwa ada begitu banyak orang, ada jutaan orang yang tidak punya tempat tinggal di dunia ini. Adakah kita bersyukur dan menghargai makanan yang sederhana yang tersedia di meja makan kita? Sementara ada jutaan orang di dunia ini yang sedang kelaparan dan berusaha untuk mencari makan dari tempat-tempat sampah. Kita perlu bersyukur dan menghargai situasi keadaan hidup kita.
menghargai keluarga, kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan kegembiraan atau sukacita kita bergantung kepada situasi lahiriah kita. Hargai dan syukuri hal-hal yang sederhana yang ada dalam hidup kita yang diizinkan dan dikaruniakan Tuhan. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan dalam situasi kesederhanaan yang saat ini kita hadapi. Bersyukur dan hargai berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan dan kita terima dalam anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk lebih mengerti akan kehendak-Mu dan berjalan di dalam tuntunan yang membawa kami ke dalam rencana Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus, berikan kami hati yang lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu atas kami. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan persoalan, agar Tuhan Engkau melawat setiap kami, memberikan kesembuhan, kekuatan, kesehatan yang sempurna. Yang sedang putus asa, kehilangan semangat, Tuhan bangkitkan kembali semangat mereka. Dan yang sedang dalam berbagai persoalan, dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, dan berbagai persoalan lainnya, biarlah tangan-Mu Tuhan menolong kami. Ada jalan keluar, ada mujizat-Mu yang ajaib terjadi bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan curahkanlah Roh-Mu. Lawatlah setiap orang Tuhan agar percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.